Kita akan berfokus pada seorang kepala rumah tangga bernama Lee, bekerja sebagai manajer di sebuah bank ternama dan memiliki kehidupan sempurna bak impian semua orang. Ia punya istri cantik bernama Yongsu dan dikaruniai 2 anak yang lucu-lucu. Sebelum pergi ke tempat kerja, Lee menyempatkan waktu untuk mengantarkan anaknya ke sekolah karena Yongsu kebetulan sedang kurang enak badan. Dalam perjalanan menuju ke sana, ia tak sengaja menemukan sebuah ponsel dari dalam dashboard mobil yang entah milik siapa. Di mana Lee langsung dihubungi oleh seseorang pria misterius. 꼭 아셔야 할 유용한 정보가 있어서 전화드렸습니다. Tanpa memperdulikan apa yang ingin dikatakan oleh si penelpon, Lee lekas mengakhiri panggilan tersebut karena menurutnya itu hanya dari orang iseng. Sampai ketika ngeh dengan foto istri dan kedua anaknya yang jadi foto wallpaper, disitulah Lee mulai kehilangan fokus saat berkendara hingga nyaris menabrak seorang pengendara sepeda. Tak lama, ponsel kembali berdering yang mana itu adalah panggilan telepon dari si pria misterius. Lee diberitahu bahwa di dalam mobilnya terdapat sebuah bom yang akan meledak secara otomatis jika Lee beranjak dari tempat duduk. Begitu juga dengan kedua anaknya yang duduk di kursi belakang. 제가 나를 잘 잡았네요. 자, Sempat tak percaya dengan semua itu, Lee pun akhirnya dibuat panik saat memeriksa apa yang ada di bawah kursinya. Benar apa yang dikatakan oleh si pria misterius, terdapat sebuah bom yang dapat meledak secara otomatis. Bahkan si pria misterius juga mempunyai remote control untuk meledakkan bom tersebut kapan saja. Sadar jika nyawa keluarganya sedang terancam, Lee lekas bertanya pada si pria misterius perihal apa yang diinginkannya sampai berbuat sejauh ini. Di sana ia diminta untuk memberikan uang tunai sekitar 11 miliar ditambah 19 triliun lagi untuk ditransfer ke rekening orang itu. Mendengar jumlah uang yang dimintanya tidak sedikit, demi keselamatan Lee pun meminta si anak bungsu bernama Min Jun untuk tidak masuk sekolah dan tetap duduk di kursinya. Masih sambil teleponan dengan si pria misterius, Lee dihubungi oleh wakil manajer yang memberitahu bahwa juga sedang mengalami nasib serupa, sehingga Lee dengan cepat pergi untuk menemuinya. Berlokasi di sebuah parkiran, Lee mendapati si wakil dan istrinya sedang berdebat dikarenakan si istri bersikeras ingin keluar dari dalam mobil. Sampai ketika Lee akan memarkirkan mobil miliknya, disitulah ia dan kedua anaknya harus menyaksikan kejadian mengerikan, yaitu terjadi sebuah ledakan hebat gara-gara istri si wakil keluar dari dalam mobil. Tidak hanya takut, perasaan panik juga dirasakan oleh Lee saat menyadari bahwa bagian kaki Min Jun terkena serpihan tajam, sehingga untuk sebagai pertolongan pertama, ia meminta anak sulungnya bernama Ye In untuk sementara menghentikan pendarahan adiknya. Meski Lee sudah memohon untuk pergi mengantarkan anaknya ke rumah sakit, hal itu percuma saja sebelum keinginan si pria misterius terpenuhi. Bahkan yang lebih edannya lagi adalah jumlah uang yang harus diberikan kini bertambah jadi 2 kali lipat karena harus menanggung jatah si wakil yang tewas. Tak ada pilihan lain, Lee lekas menghubungi bawahannya dari departemen pihak bank dan menyuruhnya untuk segera mengumpulkan dana dari para nasabah VIP dengan alasan ada tender atau pengadaan internal yang sangat menguntungkan. 고마워. 감사합니다. Sambil menunggu si bawahan menyelesaikan tugasnya, Lee juga menelepon Yongsu untuk memberitahu terkait apa yang dialami dirinya dan anak-anak saat ini. Ia ingin meminta bantuannya untuk mengambilkan uang tunai dari bank karena Lee tidak bisa keluar ataupun beranjak dari kursi mobil. Tak buang waktu, Lee lekas pergi ke bank tempat Yongsu akan mengambil uang. Melihat Yongsu diantar oleh temannya, ia pun lekas mengingatkan Yongsu agar merahasiakan ini dari orang lain apalagi pihak kepolisian, karena si pria misterius sedang mengawasinya entah dari mana.
Setelah Yongsu mendapatkan uangnya, Lee lekas menyuruhnya untuk segera mengantarkan uang itu ke depan salah satu toko sesuai perintah dari si pria misterius. Sambil memperhatikan istrinya dari kejauhan, ia pun seketika dibuat panik saat mendengar melalui telepon bahwa Yongsu sedang dibuntuti oleh seseorang, tetapi 내가 분명히 경찰에 알리면 ya, orang yang saat ini diamankan oleh polisi bukanlah si pria misterius melainkan hanya penjamret biasa. Menyadari hal itu, Lee pun meminta Yongsu untuk segera pergi dari sana karena ternyata sejenak, kita tinggalkan dulu urusan Lee dan beralih pada seorang komisaris polisi bernama Sungso. Ia yang menyelidiki kasus terjadinya ledakan, mulai mencurigai Lee karena mobil yang dikendarainya terlihat ada di kedua lokasi tepat saat ledakan terjadi, dan ia meminta tim lapangan untuk segera mengamankan pria tersebut. Lee sendiri kini kembali menghubungi bawahannya untuk memastikan apakah uangnya sudah terkumpul atau belum. Mendengar bahwa saat ini ada sedikit kendala dengan salah satu nasabah yang bersangkutan, ia pun tentu kesal akan hal itu, mengingat kondisi putranya yang kini semakin kritis. Di tengah situasi seperti ini, Lee juga harus mendapat masalah lain saat polisi datang bermaksud untuk menangkapnya, yang karena bom di dalam mobilnya akan meledak jika beranjak dari tempat duduk. Ia pun tidak punya pilihan lain dan langsung berusaha kabur dari para polisi tersebut. Pelarian pun berakhir di tepi pantai karena terkepung oleh mobil polisi. Pada posisi ini, Lee tidak dapat menjelaskan secara rinci perihal apa yang sebenarnya terjadi dan hanya mengikuti arahan dari si pria misterius. Ia jujur terkait sebuah bom yang ada pada mobilnya dan meminta Sungso agar menjauh jika tidak ingin ada yang terluka. 기가 다치기 싫으면 Karena Sungso tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, ia pun menganggap Lee sudah gila karena telah menjadikan kedua anaknya sebagai sandera. Lee meminta bawahannya untuk memblokir setiap akses keluar agar Lee tidak dapat melarikan diri. Bukan itu saja, Sungso bahkan mengerahkan tim penembak jitu untuk bersiap dan memberi izin untuk menembak jika kedua anak Lee sudah diamankan. Dan demi memastikan perkataan Lee terkait bom yang ada pada mobilnya, ia pun memanggil seorang penjinak bom bernama Yuli yang langsung menghampiri Lee dengan mengenakan setelan pelindung khusus. 안 돼요. 차에서는 못 내려요. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Lee sekarang, tanpa bersuara, ia lekas menunjukkan ponsel yang masih terhubung dengan si pria misterius untuk sebagai bukti jika dirinya sedang dalam ancaman. Yuli yang melihatnya langsung paham pada situasi bahaya tersebut dan lekas memberikan sebuah HT yang diselundupkan dalam kantong berisi minuman agar dirinya dan polisi bisa mendengar percakapan Lee dengan si pria misterius. 여보세요. Dan ya, Lee seketika menerima pesan dari si pria misterius yang menyuruhnya untuk membuang HT tersebut. Curiga jika si pria misterius tidak jauh dari lokasinya sekarang, ia pun lekas membunyikan klakson beberapa kali untuk memastikannya. Dan benar saja, suara klakson tersebut juga terdengar melalui telepon. Saat mengamati satu persatu warga yang ada di sekitar lokasi, ia menemukan orang yang dirasa mencurigakan karena terlihat sedang menelpon. Curiga jika orang itu adalah si pria misterius, ia pun lekas bertanya terkait alasan si pria misterius melakukan semua ini. Namun percakapan seketika terpotong karena polisi sengaja memblokir jaringan komunikasi di area tersebut. 어떻게 된 거예요? 광장 주변에 있을 때 통신을 무력화시킨 거예요. Setelah mengetahui alasan kenapa jaringan diblokir, Lee pun akhirnya bisa leluasa dalam menceritakan kronologi yang sebenarnya pada Yuli. Tak lama, Yuli pun kembali datang membawa timnya yang kali ini untuk memastikan letak tersimpannya bom tersebut, yang ternyata ada dua, dan keduanya tersimpan di bagian kursi depan.
Alih-alih memberikan ponsel yang terhubung langsung pada si pria misterius, Lee justru memberikan ponsel miliknya hanya karena masih ingin terhubung dengan si pria misterius. Setelah rekan Yuli membawa Min Jun untuk diamankan, masalah baru pun muncul di mana Hye In menolak pergi tanpa Lee karena dia tahu bahwa tim penembak jitu akan menghabisi ayahnya. 저기 죽는 사람. Alhasil, Yuli buru-buru menemui Sung So dan memintanya untuk segera menarik mundur pasukan. Namun karena Sung So sudah memeriksa ponsel yang diberikan oleh Lee, ia pun memiliki alasan kuat untuk menolak karena dari hasil pengecekannya tidak ditemukan bekas panggilan dari si pria misterius, yang itu artinya Sung So tetap menganggap Lee sebagai penjahat yang sebenarnya. 용의자 동생이 현장에 도착해서 신원 확인 중입니다. Pembicaraan pun terhenti saat Sung So mendapat laporan bahwa saat ini ada pria yang mengaku sebagai kakak kandung dari Lee. Entah benar atau tidak, si pria bernama Chang Wook ini pun diberi izin untuk membujuk Lee agar segera menghentikan semua kegilaan yang dilakukannya. Tanpa pihak kepolisian sadari, Chang Wook ini sebenarnya bukanlah kakak kandung Lee, melainkan adalah si pria misterius. Di sana Lee seolah mengenali pria itu karena seingatnya 6 tahun lalu pernah berinvestasi namun mengalami kerugian, tapi belum mengetahui apa alasan yang sebenarnya. 아까 전화 끊기기 전에 분명히 운전자를 했어. Meski begitu, Lee pun memohon agar putrinya dibebaskan mengingat si anak tidak ada sangkut pautnya dalam masalah itu. Sebagai gantinya, ia akan memenuhi semua permintaan Chang Wook dan juga tidak akan membocorkan kejahatannya pada polisi. Mendengar hal itu, Chang Wook lekas menonaktifkan bom yang ada pada kursi Hye In dan menunjukkan bom lain pada Lee yang terdapat pada mobil tersebut. Ia memberi waktu selama kurang dari 18 menit untuk Lee mengumpulkan uang sesuai permintaannya. Bukan itu saja, Chang Wook menjadikan Hye In sebagai jaminan agar Lee dapat menepati janjinya. Karena tidak memiliki banyak waktu untuk berpikir, Lee pun lekas memacu kendaraannya hingga menemukan celah untuk kabur dan... Di tengah situasi seperti ini, Yuli akhirnya mengetahui siapa Chang Wook setelah mendapat informasi dari Yongsu yang karena Chang Wook dapat dipastikan sebagai penjahat yang sebenarnya, ia pun meminta timnya untuk segera melakukan pengejaran terhadap Chang Wook saat itu juga. Sambil mengemudi, Lee pun menghubungi bosnya berharap beliau mau meminjamkan uang. Namun hal itu tampak percuma saja. Bahkan kali ini dirinya juga mendapat masalah baru karena diketahui telah melakukan penggelapan dana akibat mengirimkan sebagian besar uang milik nasabah pada Chang Wook. Mendengar hal itu, Lee seketika terdiam apalagi setelah bosnya memberitahu jika rekeningnya telah dibekukan sehingga tidak hanya nyawanya sajalah yang sedang terancam, bahkan kehidupannya juga sedang dipertaruhkan. Dengan fakta bahwa saat ini tidak ada satupun pihak yang mau membantu, Lee mau tidak mau harus jujur terhadap Yongsu perihal putri mereka yang tengah dijadikan sandera. Ia memohon agar istrinya itu mau membantu dengan cara mentransferkan uang yang sebelumnya telah diambil dari bank. 난 당신 믿어. 문자로 계좌 보낼 테니까 거기로 보내줘. Beres dengan itu, Lee segera memberitahu Chang Wook terkait istrinya yang sudah mengirimkan uang. Namun alih-alih diberi informasi terkait keberadaan Hye In sekarang, ia diminta untuk datang ke sebuah telaga jika tidak ingin putrinya dihabisi. 장우성이요. 기억나? Mendengar kata telaga, Lee jadi teringat dengan kejadian 6 tahun lalu saat dirinya menjalankan investasi bodong dan menargetkan para nasabah kecil. Pada waktu itu, ia bekerja sama dengan si wakil untuk membodohi para nasabah dengan meyakinkan mereka bahwa keuntungan investasi hanya dapat ditarik saat modal yang ditanam naik berkali-kali lipat, yang padahal hal itu sengaja mereka lakukan untuk mengambil hak para nasabah kecil tersebut. 아무래도
원금 손실 부분을 설명 안 들었다는 새끼. 낙인 옵션이 적용돼서 시중 거래가보다 2배로 팔 수밖에 없었어요. Dampak dari apa yang telah dilakukan olehnya, banyak dari nasabah kecil mengalami frustasi, bahkan juga ada dari mereka yang sampai nekat melakukan bundir di tengah penderitaan yang dialami oleh para nasabah. Lee dan si wakil justru mendapat promosi untuk naik jabatan dan hidup mewah sampai sekarang, sehingga tak heran jika saat ini ada yang mau balas dendam terhadapnya. 회장님이 우리 전공이 제일 크다고. Sang Wok sendiri kini mendapat telepon dari temannya yang bertanya perihal dari mana asal-usul uang yang diberikan olehnya. Disinilah kita akhirnya akan mengetahui terkait alasan kenapa Sang Wok melakukan semua ini, yaitu untuk mengembalikan uang para nasabah, sekaligus menambah modal untuk membawa kasus 6 tahun lalu ke jalur hukum karena Lee dan pihak bank menolak untuk membayar kompensasi atas kerugian yang dialami para nasabah. Singkat cerita, tibalah Lee di telaga yang dimaksud dan langsung menyusuri area itu untuk mencari keberadaan putrinya. Tak lama, ia pun menemukan Hye-in dalam kondisi terikat lakban namun tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Di waktu yang sama, Lee kembali dihubungi oleh Sang Wok yang kali ini bercerita terkait penderitaan yang dialami istrinya selaku nasabah kecil yang jadi korban investasi bodong. 내 애는 태어나지도 못하고 죽었어. Di sana Sang Wok menceritakan bahwa istrinya sempat menemui Lee untuk meminta pertanggungjawaban namun diabaikan, sehingga di tengah kondisi ekonomi yang sulit ditambah sedang dalam kondisi mengandung anak pertama mereka, istri Sang Wok yang frustasi pun memutuskan bundir, sehingga apa yang dilakukan Sang Wok sekarang juga didasari oleh keinginan balas dendam. Karena merasa balas dendamnya sudah terpenuhi, Sang Wok lekas duduk di samping Lee dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya juga. Sehingga dengan fakta bahwa waktu yang tersisa kurang dari 1 menit, Lee pun terpaksa harus memacu mobilnya untuk menjauhkan bom dari dekat Hye-in dan... Ya, Lee pun menjatuhkan mobilnya ke dalam air supaya dampak dari ledakannya tidak membuat Hye-in terluka. Tersisa 17 detik sebelum ledakan terjadi, ia memanfaatkan sebuah buku milik Hye-in untuk mengganja tempat duduk dan lekas keluar dari mobil saat itu juga. Beruntung, Lee berhasil selamat dan tidak mendapatkan luka serius. Alasan kenapa Lee memilih untuk tidak mati hari ini, ia ingin menyerahkan diri ke pihak berwajib dan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat olehnya di masa lalu. Tamat.